Situasi di Bima memanas saat warga yang memblokade pelabuhan sejak 5 hari terakhir bentrok dengan aparat kepolisian. 2 tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat insiden ini. Jelang misa Natal, tim Gegana menyisir Gereja Immanuel dan Katedral Jakarta. Wahana wisata salju siap menemani putra-putri Anda mengisi waktu liburan Anda. Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan ini? Mungkin sebagian dari Anda, khususnya umat Kristiani, tengah disibukkan dengan berbagai persiapan menjelang perayaan Hari Natal. Tentunya kami hadir dari kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saya Michael Chandra, inilah seputar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, aparat kepolisian terlibat bentrok dengan massa yang menduduki Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat sejak 5 hari terakhir. 2 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat terkena tembakan. Dengan emosi, warga meletakkan batu dan batang pohon di atas landasan pacu Bandara M. Malamo Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Aksi ini dilakukan warga sebagai bentuk protes terhadap Bupati Kepulauan Sula yang tidak menepati janji untuk menuntaskan masalah lahan warga yang digunakan untuk perluasan bandara. Dan kami sesalkan Bupati kami, Ahmad Hidayat Mus, telah menyurat kepada pemerintah pusat bahwa bandara ini dimiliki oleh Pemda. Disitulah kami sangat menyesal sekali dengan Bupati Ahmad Hidayat Mus. Maka hari ini, dengan detik ini, kami pun tidak membuka bandara tersebut terkecuali bayar. Sementara Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus, beberapa kali dihubungi wartawan menolak berkomentar. Akibat aksi warga ini, aktivitas Bandara M. Malamo Sanana lumpuh total. Bahkan sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan. Tidak ada petugas bandara maupun aparat kepolisian saat aksi berlangsung. Warga meminta pemerintah segera turun tangan agar warga bisa mendapatkan haknya atas lahan yang digunakan untuk perluasan bandara tersebut. Dari Ternate, Maluku Utara, Usman Sidik melaporkan. Ya pemirsa, bentrokan antara warga dengan aparat kepolisian yang menduduki Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat memang menyebabkan jatuhnya korban. Dan untuk mengetahui bagaimana awal dari bentrokan tersebut terjadi, kami telah tersambung dengan Delian Lubis selaku saksi mata di lokasi kejadian. Selamat sore Pak Delian. Iya Pak. Pak, mungkin bisa diceritakan awal kejadian dari insiden ini terlebih dahulu Pak. Pak Delian. Iya, halo. Halo. Ya, Pak, mungkin bisa diceritakan bagaimana bentrokan ini bisa terjadi, Pak? Iya, awalnya kami lagi sedang tidur, tidur sekitar jam 6 pagi. Itu tiba-tiba kemudian kepolisian melakukan pengepungan terhadap demonstran yang melakukan pendudukan di Pelabuhan Sape Bima. Ya. Kami kemudian meminta audiens, ya. Halo? Ya, pemicunya apa kira-kira? Apa? Pemicu bentrokan. Apa yang kira-kira menyebabkan? Ya. Ya, kami sudah 5 hari dari hari Senin sampai hari Sabtu melakukan pemblokiran terhadap Pelabuhan Sape. Bentuk protes kami mendesak kepada pemerintah untuk mencabut SK 188 dan membebaskan aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Elemen 5 yang dipenjara oleh pihak kepolisian, yang ditahan oleh pihak kepolisian. Gitu. Kira-kira Pak Delian, kan kita tahu bahwa Bapak menduduki pelabuhan ini karena tidak menginginkan keberadaan dari tambang emas tersebut ya Pak. Kenapa demikian Iya. Pak? Kami tidak menginginkan tambang emas itu, karena tambang emas itu selain dekat dengan pemukiman masyarakat, gunung yang mau dijadikan tempat pertambangan itu adalah sumber air yang mengenangi keseluruhan sawah masyarakat yang ada di Kecamatan Lambu pada khususnya. Ya. Baik.
Lalu, jadi kurang lebih ada mengganggu sumber air begitu Pak. Lalu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat Pak sejauh ini? Setiap tuntutan kita, dua tuntutan kita itu tidak ada solusi konkret yang bisa dikasih oleh pemerintah terhadap kami. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Delian Lubis yang telah bergabung bersama kami di Seputar Indonesia Akhir Pekan. Kami, selamat sore. Ya, kami tetap akan melakukan aksi memprotes terhadap SK yang dikeluarkan oleh Bupati itu dan membebaskan Adi Supriyadi. Baik, kami mengerti dan menangkap maksud Bapak. Terima kasih Pak Delian Lubis sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, ratusan warga desa Waipa dan desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, kembali melakukan aksi blokade. Dan akibatnya aktivitas bandara pun lumpuh total. Berikut liputannya untuk Anda. Tembakan peringatan mewarnai upaya pembubaran paksa aparat kepolisian terhadap warga Kecamatan Lambu Bima. Sudah 5 hari terakhir, warga Lambu memblokade pelabuhan penyeberangan ASDP Sape Bima, Nusa Tenggara Barat. Upaya pembubaran paksa dilakukan setelah jalur negosiasi gagal dilakukan. Aparat akhirnya membuka pintu dermaga. Sejumlah warga diringkus. 2 warga dikabarkan tewas, bernama Alamsyah dan Saiful. Belum ada penjelasan resmi soal peluru yang menyebabkan korban tewas. Sementara puluhan warga lainnya luka-luka terkena tembakan. Hingga siang tadi pelabuhan masih dikuasai aparat, sementara massa lainnya yang ingin menyerbu aparat dihalau petugas. Warga sebelumnya menuntut Bupati Bima Ferry Zulkarnain mencabut SK izin eksplorasi pertambangan emas oleh PT SMN di Desa Sumi. Berbagai pendekatan perwakilan warga selalu menemui jalan buntu. Bentrokan antara warga dengan aparat di Bima mengundang reaksi ratusan mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan. Mahasiswa yang tergabung dalam gerakan rakyat anti tambang ini melakukan orasi, membakar ban bekas, dan sempat menahan mobil Pangkao Ops AU Hasanuddin Makassar yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Mahasiswa juga meminta Kapolri mencopot Kapolda NTB, Kapolres Bima, Kapolsek Lambu dan Sape, serta meminta Presiden SBY segera membentuk tim pencari fakta terkait pelanggaran HAM di Kecamatan Lambu. Mahasiswa juga meminta Bupati Bima, Ferry Zulkarnain, mencabut semua izin tambang di Kabupaten Bima. Tim Liputan RCTI melaporkan. Ya, kami mohon maaf atas kesalahan teknis yang baru saja terjadi. Pemirsa, baru saja Anda menyaksikan liputan seputar bentrokan yang terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sehari menjelang perayaan Natal, tentunya aparat kepolisian melakukan pengamanan yang cukup ketat di Bali. Sementara itu di Jakarta, tim Gegana sendiri melakukan penyisiran di Gereja Katedral Jakarta. Razia kendaraan yang dilakukan aparat TNI dan Polri berlangsung di Pelabuhan Padang Bae, Karangasem, Bali, yang menjadi salah satu pintu masuk ke Pulau Dewata. Semua kendaraan yang baru turun dari kapal, tak terkecuali sepeda motor, harus menjalani pemeriksaan. Di Jakarta, Polda Metro Jaya menurunkan tim Gegana untuk memeriksa keamanan jelang Misa Natal. Penelusuran dimulai dari Gereja Immanuel. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di halaman gereja, namun juga di tempat yang akan dipakai untuk melaksanakan misa. Penelusuran berikutnya dilakukan di Gereja Katedral. Sama seperti tempat sebelumnya, tim Gegana tidak menemukan benda-benda mencurigakan. Pengamanan setiap menjelang Natal semakin diperketat. Dan tentunya masyarakat Indonesia, terutama umat Kristiani, berharap perayaan Natal tahun ini akan berjalan lancar dan aman. Dari Gereja Katedral Jakarta, Made Pasak Sudanta, Yudi Harnanto, dan Ferry Santoro melaporkan. Ya, 1 hari menjelang perayaan Natal nampaknya masyarakat ingin pulang kampung untuk bisa berkumpul dengan keluarga mereka. Dan sehari menjelang perayaan Natal, ratusan orang sudah memadati stasiun Senen Jakarta Pusat untuk berburu tiket. Hal serupa juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana hal ini dimanfaatkan para calon untuk menaikkan harga tiket 4 kali lebih mahal. Suasana berdesak-desakan terlihat di depan pintu loket pembelian tiket kereta api stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Para calon pembeli tiket yang mengantri sejak pagi nampaknya tidak sabar ingin mendapatkan tiket. Meski telah antri dan berdesakan selama berjam-jam, ratusan calon penumpang kecewa karena tiket kereta ekonomi ludes terjual. Sebagian mengaku akan kembali antri besok pagi dan sebagian lagi terpaksa membeli tiket kelas bisnis yang harganya jauh lebih mahal.
Para calon penumpang kereta ini rata-rata memilih tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kita mau coba besok pagi untuk tanggal 1. Antri lagi. Iya, antri lagi. Ini ya nggak apa-apa lah, pokoknya kita sampai lah selamat sampai di sana. Nggak apa-apa pilihan bisnis ya. Berangkat sama siapa, Bu? Sementara antrian panjang penumpang juga terlihat di pintu masuk areal Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rata-rata mereka adalah warga yang memilih menghabiskan waktu bersama keluarga di luar kota. Kondisi ini nampaknya dimanfaatkan sejumlah calo tiket pesawat yang sengaja menaikkan harga tiket pesawat hingga 4 kali lipat. Harga tiket tujuan Medan saja dipatok 2,5 juta rupiah. Normal biasa yang udah ada di pesawat ini, dia tiket 600-an gitu. Di puncak arus liburan Natal dan Tahun Baru, jadwal penerbangan tujuan Medan serta Manado tergolong padat dengan lebih dari 180 jadwal penerbangan. Tim Liputan RCTI melaporkan. Ya pemirsa, sehari menjelang perayaan Natal, nampaknya sebagian masyarakat menyikapinya dengan penuh sukacita. Termasuk juga dengan memasang dengan beraneka ragam pohon Natal yang terbilang unik. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Natal identik dengan hiasan yang cantik. Lihatlah betapa lucunya pohon-pohon Natal mini ini. Pohon Natal yang satu ini berbeda dengan pohon Natal biasanya. Ya, siapa sangka replika pohon Natal ini terbuat dari sapu ijuk. Apa yang bikin unik? Ini kan seni nih ya, kerjaan tangan satu-satu ya. Jadi dari seperti ini kan macam-macam. Kalau produksinya itu kan plastik, cuman ya gitu. Kalau ini kan kerjaan tangan. Ini yang bikin yang bikin unik itu. Ya. Berbagai pernik Natal ini laris-manis diburu oleh pembeli. Rata-rata pernik Natal buatannya dijual mulai harga Rp5.000 hingga Rp75.000. Tidak kalah lucunya, di Makassar, Sulawesi Selatan, sebuah hotel memajang sebuah pohon Natal yang terbuat dari ratusan boneka teddy bear. Tingginya bahkan mencapai 4 meter. Boneka-boneka ini sengaja didatangkan langsung dari pabriknya di Cirebon, Jawa Barat. Pohon Natal teddy bear ini menarik sejumlah tamu hotel yang berkunjung. Rencananya pohon Natal ini akan dipajang hingga tanggal 29 Desember. Dan setelah itu, boneka-boneka ini akan dibagikan ke panti asuhan. Tidak kalah dengan yang lain, Joni Santoso, seorang tukang servis sekaligus kolektor kamera foto manual di Kampung Karang, Bulan Sari, Semarang. Ia mengorbankan ratusan kamera koleksinya untuk membuat trompet dan pohon Natal. Untuk membuat replika pohon Natal dan trompet tahun baru ini, Jono mengorbankan 130 kamera bekas dan 240 lensa. Di antaranya, lensa ini bahkan ada yang masih baru. Meski sederhana, namun kreasinya ini patut dihargai untuk membuat sesuatu yang berbeda pada perayaan Natal dan Tahun Baru tahun ini. Nah, kreativitas memang tidak ada batasnya. Jika Anda berminat untuk membuat sesuatu yang berbeda untuk merayakan Natal dan Tahun Baru, nah, coba Anda amati di sekitar Anda. Siapa tahu Anda bisa membuat suatu hasil karya yang menarik dan unik. Hasil karya tidak melulu harus dijual loh. Boleh saja Anda membuatnya hanya sekedar untuk menyalurkan hobi. Tim Liputan RCTI melaporkan. Ya pemirsa, longsor terjadi di Magetan, Jawa Timur. Sejumlah rumah penduduk tertimbun longsor. Kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda. Tetaplah di Seputar Indonesia akhir pekan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Seputar Indonesia akhir pekan, dan kami masih berada di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dan kami hadirkan informasi yang satu ini untuk Anda. 2 rumah rusak berat akibat tertimbun longsor di Magetan, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, pemilik rumah histeris dan tak sadarkan diri. Istri Panar, warga desa Putuk Doro, Magetan, Jawa Timur, histeris hingga tak sadarkan diri. Rumah dan kandang ayam berisi ribuan ekor ayam miliknya tertimbun longsor.
Longsor terjadi karena lahan sawah yang berada lebih tinggi dari rumah warga tak kuat menahan air dan tidak ada tanggul penyangga. Secara tiba-tiba, longsor menerjang ratusan kubik tanah persawahan dan sejumlah rumah warga. Nggak tahu, karena air jalan tanah terus nggak tahu Mas, pokoknya langsung meledak. Jadi ini tanah yang menimpa rumah ibu ini tanah dari mana, Bu? Dari sawah. Sawah? Sawah sebelah rumah. Oh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Asfi Manar melaporkan dari Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pemirsa, Nunun Rubaiyati masih terus dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Dan KPK hingga saat ini masih belum bisa memintai keterangan dari Nunun. Padahal keterangan Nunun sangat penting untuk bisa menelusuri siapa penyandang dana dalam kasus cek pelawat tersebut. Anak Nunun Nurbaiti, Ratna Farida Darajatun, bersama anggota keluarga lainnya siang tadi datang ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, namun menolak berkomentar soal kesehatan sang ibu. Pihak rumah sakit awalnya juga terkesan tidak mengakui jika Nunun dirawat. Ada, tapi ada memang datang ke sini kan kemarin itu. Nggak tahu justru itu. Nggak, maksudnya dengar nggak? Iya, nggak dengar infonya nggak? Masih enggak. Jaga sore gitu apa? Nggak tahu. Tadi yang pagi aja itu kan. Yang yang pertama sini dari mana sih? Nunun Nurbaiti Senin lalu keluar dari Rumah Sakit Polri Jakarta. Dokter mengaku kesehatan Nunun memang terganggu, namun masih bisa berkomunikasi. Keterangan Nunun sangat dibutuhkan untuk mengungkap pemilik dana 24 miliar rupiah dalam bentuk 480 cek pelawat yang dibagikan kepada anggota DPR saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangkan Miranda Gultom tahun 2004 silam. Rani Sanjaya melaporkan dari Jakarta. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mungkin Anda menjadi salah satu dari sebagian banyak orang yang tergiur dengan belanja online. Tapi Anda perlu waspada, pemirsa. Bukan berarti karena harga murah, lalu Anda berarti belanja dengan aman. Berikut liputannya untuk Anda. Anda pernah menerima pesan singkat seperti ini? Atau Anda pernah melihat tawaran seperti ini? Menarik memang, harga yang ditawarkan sangat murah dibanding harga pasar. Tapi Anda harus sangat berhati-hati, karena banyak dari tawaran-tawaran itu ternyata bagian dari aksi penipuan. Penelusuran kami menemukan banyak konsumen yang telah menjadi korban, namun mereka enggan melaporkannya ke polisi. Dia berada di lokasi negara lain, kemudian menawarkan barang. Kita percaya, kemudian kita transaksi. Kita tunggu-tunggu barangnya tidak hadir-hadir. Pelaku lazimnya bisa jadi tidak berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti ada keterkaitan masalah hukum-hukum internasional. Karena tak ada saksi, pelaku pun leluasa melakukan aksinya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, pemirsa, apa yang identik dengan perayaan Natal? Nah, kalau Anda menjawabnya pohon Natal, tentu ada lagi salju. Anda tidak perlu jauh-jauh pergi ke negeri Eropa, karena di Jakarta dan Bandung ternyata ada wisata salju. Sesaat lagi, hanya di Seputar Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Seputar Indonesia Akhir Pekan. Dan pemirsa, jika Anda bingung bagaimana cara menghabiskan waktu akhir pekan Anda bersama keluarga, nah kami punya solusinya. Selain kemeriahan yang coba ditawarkan salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan, yaitu dengan wisata salju. Nah, Anda tidak perlu khawatir karena tidak hanya di Jakarta, di Bandung, Jawa Barat pun ada wisata salju. Seperti apa serunya? Berikut liputannya untuk Anda. Ada salju di Jakarta. Ya, ternyata salju dan permainannya bisa kita rasakan meski bukan berada di negara bersalju. Apalagi untuk warga di Jakarta Selatan, karena ice skating yang sengaja digelar sebuah mal ini bisa dibilang hiburan baru untuk musim liburan akhir tahun ini. Ternyata permainan ini juga memiliki nilai pendidikannya, mulai dari melatih keberanian, keseimbangan, sampai menumbuhkan kemampuan bersosialisasi. Iya, seru, udah gitu dapat teman-teman banyak juga. Terus ya tadinya nggak bisa, ya tapi tetap nggak bisa, tapi jadi bisa-bisa lumayan lah.
Tiket masuk wahana ice skating untuk hari biasa Rp80.000 dan untuk akhir pekan Rp100.000. Tak jauh dari wahana ice skating ada wahana salju. Ya, jadi kita bisa bermain salju seperti saat musim dingin di negara 4 musim. Wahana yang dirancang untuk anak-anak ini memberi mereka kesempatan berkreasi dengan bongkahan salju. Nah, di Jakarta, wahana wisata salju ternyata ada di Bandung, Jawa Barat. Di tempat ini, Anda bisa bermain butiran-butiran salju yang putih seperti aslinya. Selain itu, terdapat bangunan rumah salju serta seluncuran yang terbuat dari es sepanjang 17 meter. Hanya dengan biaya Rp50.000 Anda bisa merasakan dinginnya suhu udara hingga mencapai minus 15 derajat Celcius. Bagi Anda yang ingin mencoba bermain salju, tidak perlu khawatir kedinginan karena pihak pengelola menyediakan fasilitas seperti jaket dan mantel. Bagaimana? Anda ingin mencoba? Tim Liputan RCTI melaporkan. Dan liputan tadi menutup jumpa kita untuk sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami. Anda bisa mengikuti semua liputan yang telah kami hadirkan untuk Anda di www.sinonews.com. Terima kasih, saya Michael Chandra. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta Anda. Salam hangat dan sampai jumpa.